Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah. Kali ini ID Sejarah akan membahas mengenai peran Indonesia pada penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Nah, jadi Konferensi Asia Afrika ini apa? Ini adalah sebuah pertemuan dari negara-negara Asia Afrika, tapi pada masa awal itu baru 5 negara saja yang melakukan pertemuan. Nah, latar belakangnya adalah untuk meredakan ketegangan dan untuk mewujudkan perdamaian dunia. Nah, yang dimaksud ketegangan ini apa? Yang dimaksud adalah perang dingin. Pada masa perang dingin, negara-negara di dunia itu terpolarisasi. Maka mau tidak mau negara kecil itu juga mendapatkan imbasnya. Maka dengan adanya Konferensi Asia Afrika ini, negara-negara kecil bersatu untuk dapat mempertahankan diri bersama negara-negara kecil yang lain. Nah, sebelum masuk ke pembahasan Konferensi Asia Afrika, kita bahas dulu pertemuan sebelumnya yang pernah dilakukan negara-negara pemrakarsa dari Konferensi Asia Afrika. Nah, kegiatan sebelum dari KAA adalah Konferensi Kolombo. Nah, Konferensi Kolombo dilakukan pada tahun 1954 yang memprakarsai adalah pihak dari Ceylon, yaitu Perdana Menteri Sri Lanka. Nah, jadi Ceylon ini nama lainnya dari Sri Lanka. Nah, kemudian Perdana Menteri Sri Lanka ini mengundang beberapa negara, diantaranya ada Burma, India, Indonesia, dan Pakistan. Tujuannya adalah membahas hal-hal yang urgent pada perang dingin. Nah, kemudian wakil dari Indonesia adalah Ali Sastro Amidjojo. Presiden Soekarno itu menekankan kepada Ali Sastro Amidjojo agar dia harus memberikan satu pemikiran untuk melanjutkan gerakan ini dan untuk menggelar Konferensi Asia Afrika di Indonesia. Nah, jadi Ali Sastro Amidjojo ditugasi hal tersebut. Kemudian Konferensi Kolombo ini dihadiri oleh 5 negara tersebut. Setelah Ali Sastro Amidjojo memberikan satu gagasan tersebut, ada 4 negara yang setuju. Maka keputusannya adalah akan dibuat konferensi lanjutan yang akan diadakan di Indonesia, yaitu Konferensi Asia Afrika. Tujuan diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika. Setelah kita mengetahui bahwa Konferensi Asia Afrika akan digelar, maka kemudian pada tanggal 28 sampai 31 Desember 1954, beberapa negara yang tadi Pak Ardi jelaskan menjadi pemrakarsa atau negara-negara yang hadir di Konferensi Kolombo itu melakukan pertemuan ulang, yaitu di Bogor, Indonesia. Pertemuan ulang ini tujuannya adalah untuk mencari kira-kira tujuan dari Konferensi Asia Afrika ini apa. Nah, kemudian dicetuskanlah 4 poin, yaitu memajukan kerjasama antar bangsa Asia Afrika demi kepentingan bersama, membahas dan meninjau persoalan ekonomi, sosial, dan budaya, membahas dan berusaha mencari penyelesaian masalah kedaulatan nasionalisme, rasialisme, dan kolonialisme, memperkuat kedudukan dan peranan Asia Afrika dalam usaha perdamaian dunia. Nah, itu adalah tujuan dari Konferensi Asia Afrika yang dicetuskan di Bogor. Pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika dihadiri atau dipelopori oleh 5 tokoh yang berasal dari beberapa negara. Di antaranya ada Ali Sastro Amidjojo dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Muhammad Ali Bogra dari Pakistan, Sir John Conte Lawala dari Ceylon atau Sri Lanka tadi, kemudian UNO dari Burma. Nah,
Kemudian selain 5 negara pelopor ini juga diikuti oleh 29 negara yang kemudian berlangsung pada tanggal 18 April sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung. Kemudian di sini hal yang perlu kita catat adalah Indonesia pada masa itu adalah negara yang sangat vital peranannya. Indonesia menjadi pemrakarsa dan penyelenggara konferensi pertama negara Asia Afrika. Konferensi Asia Afrika ini bertujuan untuk menghimpun persatuan negara-negara Asia Afrika yang pada masa itu sama-sama baru merdeka. Akhirnya konferensi Asia Afrika menghasilkan yang dinamakan Dasasila Bandung. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri ya, di pause nanti dibaca apa isi dari Dasasila Bandung. Dampak konferensi Asia Afrika terhadap politik global. Dengan adanya konferensi Asia Afrika atau persatuan di antara negara-negara kecil yang bergabung dalam konferensi Asia Afrika terhadap global, politik global itu apa saja? Nah, yang pertama adalah Dasasila Bandung dianggap sebagai akhir dari era penjajahan dan kekerasan terhadap suatu kaum. Nah, jadi dengan adanya Dasasila Bandung ini memperkuat negara-negara kecil yang ditindas. Nah, jadi agar tidak terjadi lagi yang namanya kolonialisme, imperialisme atau di Afrika Selatan itu ada yang namanya apartheid. Kemudian yang kedua, Konferensi Asia Afrika juga telah berhasil menumbuhkan semangat solidaritas di antara negara-negara Asia Afrika. Kemudian yang ketiga, pelopor kegiatan serupa seperti Konferensi Islam Asia Afrika, kemudian Konferensi Setia Kawan Rakyat Asia Afrika, Konferensi Wartawan Asia Afrika. Nah, dengan adanya Konferensi Asia Afrika atau KAA ini menjadikan wadah negara-negara kecil yang baru merdeka untuk bersatu, untuk mendapatkan kekuatan dari negara yang bernasib sama. Dampak Konferensi Asia Afrika terhadap kehidupan ekonomi global. Nah, dampaknya apa saja bagi kehidupan ekonomi global? Yaitu negara-negara kecil itu menginginkan agar mereka juga bisa tumbuh dan kemudian tidak tergantung kepada negara-negara industri. Nah, negara-negara industri ini umumnya adalah negara di Eropa. Bahkan mereka juga melakukan pertukaran ahli dan bantuan teknis untuk proyek-proyek pembangunan ke negara-negara lain, baik untuk ke negara maju atau ke sesama negara Asia Afrika. Jadi sangat berpengaruh sekali bagi negara-negara yang baru saja merdeka. Oke Pak Ardi, rasa cukup sekian apa yang Pak Ardi bahas. Apabila ada yang perlu ditanyakan, silahkan komen di bawah atau di kolom komentar. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.